Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Malik dari Poltek Simas Prokol, jurusan Teknologi Rekayasa Logistik. Di sini saya akan menjelaskan aliran energi dan daur ulang biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Ada dua tipe daur, yaitu daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan unsur kimianya tidak pernah membentuk gas di udara. Sedangkan daur atmosferik merupakan unsur kimianya mengalami fase gas di udara yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan alam. Unsur kimia yang mengalami daur biokimia terdiri dari yaitu karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Karbon merupakan senyawa penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh pasti mengandung karbon. Karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen dalam molekul-molekul karbonat, lemak, dan protein. Di alam, karbon paling banyak terdapat di udara dalam senyawa, yaitu karbon dioksida. Dimulai dengan pengikatan karbon dioksida oleh organisme autotrof melalui fotosintesis. Melalui proses fotosintesis akan menghasilkan salah satunya oksigen. Oksigen dilepas ke udara. Oksigen dihirup oleh hewan dan manusia untuk respirasi. Dan melepas karbon dioksida ke udara sebagai zat di metabolisme. Karbon dioksida akan diserap kembali oleh organisme autotrof. Karbon bisa dihasilkan dari organisme yang mati. Seiring berjalannya waktu, akan diubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar akan digunakan untuk aktivitas manusia. Asap pembakaran menghasilkan karbon dioksida. Asap pembakaran kayu atau biasa disebut pohon, aktivitas gunung berapi akan menghasilkan karbon dioksida di udara. Nitrogen merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer terbesar sekitar 80%. Nitrogen merupakan penyusun senyawa organik, khususnya protein. Meskipun ketersediaan nitrogen melimpah di udara, hewan dan tumbuhan tidak dapat mengalami langsung di udara, kecuali tumbuhan polong-polongan yang berbiosis dengan mikroorganisme prokariota. Bakteri fiksasi nitrogen akan mengubah nitrogen menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium juga akan dihasilkan oleh jamur
dan bakteri pengurai yang mengurangi organisme yang telah mati. Amonium akan diserap kembali oleh bakteri, nitrifikasi, dan diubah menjadi nitrif, kemudian nitrat. Nitrat akan direduksi oleh bakteri komosintesis denitrifikasi menjadi gas nitrogen dan dilepas ke udara kembali. Seperti halnya nitrogen, sulfur merupakan penyusun dari protein. Di alam, belerang terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah, terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur di udara umumnya berasal dari gunung berapi dan pembakaran bahan bakar fosil. Di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan hidrogen membentuk asap sulfat. Kemudian jatuh ke bawah membentuk lon sulfat. Selanjutnya, lon sulfat akan diserap tumbuhan di gunung untuk sintesis protein. Kemudian, unsur sulfur akan berpindah ke hewan dan manusia melalui rantai makanan. Ketika organisme mati, bakteri anaerob yang ada di tanah akan bereduksi lon sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Fosfor merupakan unsur penting bagi organisme. Bahan pembentuk tulang pada hewan, penyusun protein, pembentuk senyawa energi, komponen penyusun asam nukleat. Fosfor memiliki daur yang sederhana dan kurang sempurna dibanding unsur-unsur lainnya. Fosfor terkandung di tanah dan membentuk oin fosfat anorganik, merupakan bentuk terlarut dan dapat diserap tumbuhan. Kemudian, unsur fosfor akan berpindah pada hewan dan manusia melalui rantai makanan. Hasil dari ekskresinya atau organisme yang mati akan diurai jadi fosfor organik. Oleh bakteri pengurai, fosfor anorganik akan diubah menjadi fosfat anorganik yang diserap kembali oleh tumbuhan. Sebagian besar fosfor berasal dari endapan bebatuan fosfor yang terkikis air selama jutaan tahun. Fosfat akan hanya ke laut dan membentuk endapan dangkal. Fosfat dapat kembali ke darat melalui kegiatan burung, ikan, dan rantai makanan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.